Ya, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya buat antisipasi. Yes. Kita ambil payung dulu guys. Ya. Soalnya ini cuacanya agak windy malam ini gitu loh. Dan ada kemungkinan hujan, ada kemungkinan ya, tapi semoga saja nggak terjadi ya. Ya pemirsa, malam ini malam ke-19 Ramadan 1446 Hijriah bersamaan hari Selasa 18 Maret 2025 ya. Jadi teman-teman semuanya kan kita belakangan lagi rame berita tentang modifikasi cuaca ya kan. Modifikasi cuaca dengan menabur bertonton garam. Tujuannya adalah untuk mengurangi curah hujan di Jakarta sehingga Jakarta tidak mengalami banjir seperti waktu awal bulan Ramadan dan awal bulan Maret 2025 kemarin. Tapi kan ternyata lagi-lagi yang pernah kita bahas adalah manusia berencana, Allah berkehendak. Nyatanya kan tetap aja ya, mau kita modifikasi cuaca dengan sedemikian rupa, kalau Allah Ta'ala menghendaki turunnya hujan, ya turun gitu loh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hujan itu turun, ya turun gitu loh. Turun, nggak terlepas dari modifikasi cuaca atau bagaimana. Jadi inilah yang namanya manusia berencana, Allah berkehendak. Contoh tadi, adik saya tidak lolos jalur berdasar prestasi masuk Universitas Indonesia. Ya, manusia berencana, tapi Allah berkehendak. Ya kan? Barangkali Allah punya maksud lain. Nah, untuk memahami ini teman-teman, qalbu kita ini harus bersih dulu. Bersih dari apa? Bersih dari penyakit-penyakit qalbu. Qalbu kita ini harus dipakai dengan, harus dibersihkan sehingga menjadi apa yang kita sering sebut sebagai qulbun salim. Hati yang damai. Qalbun salim, hati yang damai, teman-teman. Kalau kita punya qalbun salim, hati yang damai, maka mudah untuk memahami ini. Maka kita tidak akan terlalu banyak berencana. Tentu kita punya rencana, betul. Tapi yang menentukan siapa? Allah. Kalau dulu kita punya pemikiran, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi kalau kita punya qalbun salim, ya, hasil akhir itu Allah yang menentukan. Paling tidak kita sudah berikhtiar. Itu saja. Itu yang saya anut semenjak belakangan ini. Nah, orang yang memiliki qalbun salim mudah untuk memiliki sebuah ilmu memahami Allah yang disebut dengan nama ilmu laduni. Ilmu laduni dan ilmu tasawuf. Dua-duanya tidak sesat loh. Justru tasawuf dan laduni ini adalah pemurnian jiwa, pembersihan jiwa, yang kita kenal dengan nama tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Itu loh. Makanya coba deh, kali-kali kita bahas tentang
tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Atau kita ngaji tasawuf, ya, ngaji tasawuf yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari lewat Kitabul Hikam, ya, itu karyanya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, Kitabul Hikam, ya, itu pegangannya orang-orang ahli tasawuf itu, selain kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ya. Pak Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Omar dan Imam Besar Masjid Istiqlal juga, beliau itu masih loh setiap Sabtu pagi, ya, masih memberikan kajian Ihya Ulumuddin itu, kajian tasawuf itu. Ikutin aja. Tapi dia online lewat Zoom. Kalau dulu kan offline, kita datang ke Masjid Istiqlal kan. Ini semenjak corona jadi dibikin online. Nah, dibikin online cara masuk Zoom-nya bagaimana? Nah, itu Anda harus, ya, paling tidak follow channel WA-nya Masjid Istiqlal. Di sini nanti diinformasiin masuk Zoom-nya nanti bagaimana. Itu seru deh kalau ngaji tasawuf itu. Kalau ngaji laduni itu. Di sini jarang ngaji tasawuf itu, jarang, karena orang merasa tasawuf itu tidak penting. Yang penting adalah pembentengan akidah. Lo tasawuf itu justru adalah untuk membentengi akidah kita dari hal-hal yang nggak baik. Lo mana buktinya? Dengan tasawuf. Tasawuf ini kan salah satunya adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa toh, ya kan? Tazkiyatun nafs ini nggak boleh dilewatkan. Justru tazkiyatun nafs ini bermanfaat buat kita, sangat amat bermanfaat. Itu loh, yang namanya tazkiyatun nafs ini. Karena kalau jiwa kita sudah diislahkan, sudah diperbaiki, sudah disucikan, ya, sudah dibersihkan, sehingga kita punya qalbun salim, ya, akan makin mudah kita untuk mengenal siapa Allah. Akan makin mudah kita tahu siapa Allah dan kenapa Allah menurunkan satu agama yang kita anut yang bernama Islam ini. Dan kita akan jadi tahu kenapa kita beragama Islam, kenapa orang tua kita beragama Islam, kenapa keluarga besar kita beragama Islam, kenapa para leluhur kita, para pendahulu kita beragama Islam, ya, semua akan terjelas di situ. Semua akan jelas di situ. Karena dengan modal tasawuf, modal tazkiyatun nafs, kita jadi mudah untuk menggapai yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Bukan alim Allah lagi. Alim Allah tuh tahu Allah, mengetahui Allah. Semua orang tahu Allah itu siapa. Allah itu Tuhan. Spesifiknya lagi Tuhannya orang Islam, ya kan? Tuhannya orang Islam, namanya Allah, gitu kan? Bukan khayalan orang Arab, bukan. Tuhannya orang Islam. Kenapa Allah tak menampakkan diri secara fisiknya? Bayangkan kalau Allah Ta'ala menampakkan fisiknya dengan begitu luar biasa, ya, bisa pingsan kita. Karena Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang Ia ciptakan. Makanya kenapa Allah punya bukan hanya asma Allahu Akbar saja, Allah Maha Besar, Allahul Kabir, tapi Allahul Mutakabbir, Allah pemilik seluruh kebesaran.
Allahul Kabirul Mutakabbir. Ketika menampakkan dirinya secara fisik, kita bisa melihat fisiknya Allah. Waduh, ini aja nih, langit ini aja baru kelihatan matanya Allah. Dua, ya, baru kelihatan matanya doang. Bagaimana? Baru kelihatan matanya doang. Bagaimana muka Allah kalau kayak gitu? Pasti akan jauh lebih besar dari langit yang kita lihat sekarang. Makanya kenapa Allah gak menampakkan dirinya secara fisik, tapi menampakkan dirinya melalui ciptaannya, karena tidak ingin hambanya terkaget-kaget melihat Allahul Kabirul Mutakabbir. Allah itu sudah besar dan pemilik seluruh kebesaran. Itu. Makanya hati-hati. Orang kalau terus hujat-hujat, caci maki, oh Allahnya Islam tuh ndak jelas, ndak kelihatan. Iya, karena memang mereka bukan menuhankan Allah. Ya, mereka menuhankan selain daripada Allah, menuhankan berhala. Ya, dalam ajaran mereka Tuhan itu punya multinatur. Manusia, ada sisi manusia, ada sisi ketuhanannya atau keilahiannya, ada sisi macam-macam. Na'udzubillahi min zalik. Ya, padahal ndak ada loh utusan Allah yang mengajarkan itu kepada umatnya. Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam, atau Yesua HaMesiah, Yesus Hamesio dalam bahasa Aram, atau Joshua the Safe Son of Mary dalam bahasa Inggris, yang seringkali disebut dengan Jesus Christ, Yesus yang diurapi. Ya, itu diutus oleh Allah kepada orang-orang Israel, kepada anak keturunan Nabi Jacob atau Nabi Yakub alaihissalam. Itu menyembah siapa? Menyembah Allah, menyembah Tuhan yang satu. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Shema Israel, Adonai Elohim. Dengarlah wahai orang Israel, dengarlah wahai orang-orang Israel, Allah itu satu. Shema Israel, Adonai Elohimu Achad. Adonai Elohimu Achad. Ya, Shema Israel, Adonai Elohimu Achad. Bukan yang tidak-tidak gitu loh. Makanya jadi apa? Artinya apa? Semua nabi itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama Allah yang bernama Islam. Islam kalau kita artikan secara hakikat, secara secara konteks, secara substansi, itu udah ada dari dulu. Bukan dari abad ke-7, bukan. Ya. Tapi Islam baru didakwahkan secara meluas ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir dan diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Itu. Jujur ya, kalau saya boleh sampaikan, ya. Jujur kalau saya sampaikan, alangkah ruginya kalau kita hari gini masih menyembah berhala. Ya, nggak boleh kita memberhalakan apa yang ada di muka bumi ini, nggak boleh. Menuhankan manusia nggak boleh. Menuhankan harta benda nggak boleh. Menuhankan jabatan, pangkat, kekuasaan itu tidak boleh.
Ini kan orang-orang karena pendangkalan akidah yang terjadi. Pendangkalan akidah akibat kita diburu oleh dunia, dituntut mengejar dunia, sebuah ajaran pagan baru yang namanya hedonisme. Hedonisme, materialisme, konsumerisme. Ini kan semua ajaran pagan. Tampil bermewah-mewah. Allah aja sampai peringat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, sampai akhir ayat surat Takasur itu. Allah kasih peringatan semua itu. Agar kita jangan hedon, jangan terlalu bermegah-megah. Ya. Itu peringatan dari Allah buat kita. Ya. Jangan kita berhedon-hedon. Buat apa kita mengejar dunia? Toh dunia kan kita tinggal kok. Ya. Gagal misalkan jadi mahasiswa UI di jurusan yang ini, memang menyakitkan. Tapi Allah punya maksud lain. Barangkali Allah ingin menyelamatkan. Seperti saya. Dulu saya ngebet banget, ngotot banget pengen masuk UI. Tapi kenapa? Gagal. Tapi ternyata setelah saya sadar, bertahun-tahun kemudian setelah itu, ternyata Allah itu pengen menyelamatkan saya dari adanya upaya untuk mendelegitimasi UI, untuk merusak muruah UI, Universitas Indonesia. Jadi saya bersyukur untuk itu. Kawan, ya, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, tapi hak prerogatif Allah untuk menerima atau menolak doa kita. Kalaupun diterima, ada yang diterima sepenuhnya, ada juga yang diterima sebagian oleh Allah. Ada yang ditolak sepenuhnya, ada yang ditolak sebagian oleh Allah. Ya Pak ya. Begitu. Jadi sudah saatnya lah kita menyadari bahwa balik lagi, ya, intinya manusia berencana, Allah yang menentukan. Percayalah, ketentuan Allah itu 100 kali lebih baik daripada apa yang telah kita rencanakan. Barangkali mungkin kita tak dikasihkan Allah sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita ingini, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Barangkali Allah punya maksud lain. Yang siapa tahu di balik itu semua, di balik itu semua ada rasa sayang Allah kepada kita. Mungkin kita tidak berjodoh dengan orang yang kita cintai, misalkan orang yang kita sayangi, orang yang kita damba-dambakan untuk menjadi calon pendamping hidup kita, calon suami, calon istri kita. Tapi Allah jodohkan dengan yang lain. Tapi ternyata di balik itu ada rasa sayang dari Allah kepada kita. Barangkali ternyata orang yang kita idam-idamkan, ternyata dia punya sisi yang dimana akan membahayakan kita pada waktu-waktu yang akan datang. Percayalah, ketentuan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang telah kita rencanakan maupun yang kita cita-citakan.